7186059. Untuk status alhamdulillah sudah menikah ya Pak. Untuk emailnya di abitahudin@gmail.com. abitahudin@gmail.com. Untuk anaknya dari KUA Kecamatan Ngawen. Di sore ini kita akan belajar lagi penyuluhan pengaruh pernikahan dini terhadap terpenuhinya hak perempuan dalam pernikahan. Gimana Mas, sudah siap? Ya, kalau sudah siap nanti langsung saya berikan waktunya ke materi. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Desa Gondang, beliau Bapak Iswanto Bambang Iswanto SE, yang kami hormati, yang saat ini belum bisa menemani kami mengikuti seminar ini dan diwakili oleh Bapak Sekdes. Yang kami hormati seluruh jajaran pemerintahan Desa Gondang, dan juga yang kami hormati mahasiswa-mahasiswi, teman-teman dari Al-Muhammad, setai Al-Muhammad masih IAI Al-Muhammad yang sedang melaksanakan KKN di Desa Gondang ini. Kita doakan semoga teman-teman, adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang KKN di Gondang ini senantiasa dilimpahkan kesehatan baik zahir dan batin, dan tentunya dilancarkan segala urusannya dan dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Barokah amin ya rabbal alamin. Dan tak ketinggalan kepada semua peserta, utamanya adalah Karang Taruna pemuda-pemudi Desa Gondang yang hadir pada kesempatan kali ini. Nah, langsung saja saya sudah membuat materi yang berupa PowerPoint, itu bisa kalian lihat di layarnya itu dengan judul pernikahan dini, dan ada gambarnya juga. Itu bisa kita lihat gambarnya, itu kartun tapi mengindikasikan bahwa itu adalah anak-anak gitu ya, karena gambarnya masih kelihatan umur. Nah, kemudian di slide selanjutnya ini adalah nama saya beserta dengan jabatan pekerjaan yang ada dalam diri saya. Saya adalah ASN Penyuluh Agama Islam Ahli pertama, dan juga sebagai fasilitator bimbingan perkawinan KUA di Kecamatan Ngawen. Nanti kalau kalian semuanya menikah, karena sekarang bimbingan perkawinan ini hukumnya wajib, pasti nanti akan bertemu dengan saya kalau nikahnya di KUA Kecamatan Ngawen. Kemudian juga mediator BP4. BP4 ini juga menangani kasus ASN-ASN yang sedang bermasalah dalam urusan rumah tangganya, yang mau bercerai begitu. Jadi seluruh ASN yang ada di Blora, dari seluruh kedinasan, dari dinas apapun itu, ketika dia mau bercerai dengan pasangannya, maka harus melalui BP4 Kemenag dulu. Harus kami bina dulu selama ada sekitar sebulan, bahkan mungkin sampai 2 bulan, sampai bosan dibina orangnya itu kadang. Hanya ASN, hanya ASN saja, hanya ASN. Hanya yang punya NIP saja yang bisa di BP4. Jadi prosesnya kadang sudah pengen cerai begitu ya, dibina seperti apapun tidak bisa. Karena biasanya orang kalau sudah
mantep pengen cerai itu permasalahannya sudah tidak mudah lagi, dan mungkin awal-awal permasalahannya pun sudah dari dulu ditahan sampai bertahun-tahun begitu, wis ora kuat, lalu pengen cerai akhirnya ditangani BP4, ya tetap tidak berhasil. Walaupun usahanya BP4 Kemenak ini adalah supaya tidak jadi cerai, tapi bagaimanapun juga mereka yang sudah lapor untuk bercerai itu daripada solusinya lebih banyak permasalahannya. Akhirnya mesti rata-rata cerai. Dari mungkin ribuan orang yang di BP4, paling hanya puluhan orang yang akhirnya tidak jadi bercerai itu. Jadi saya juga termasuk mediator juga yang ada di Kemenak. Sama ini beberapa poin tentang pekerjaan saya. Untuk alamat saya Desa Sendang Mulyo Ngawen ini, dan Sari itu pinggir jalan raya. Kalau mungkin kalian semuanya ke Blora atau kemana, saya di Sendang Mulyo bagian barat pinggir jalan dari Jalan Nusantara itu, yang cat warna putih itu rumah saya di situ. Istri 1, anak 2, namun yang 1 sudah meninggal. Istri guru di SMK Negeri 1 Blora. Nah, saat ini saya di KUA Kecamatan Ngawen. Kalau pegawai Kemenak ini adalah pegawai pusat, sehingga ditempatkan di mana saja itu harus rela. Karena sebelum menerima SK itu biasanya terus dijanji, diambil sumpahnya rela untuk ditempatkan di mana saja. Itu kalau pegawai Kemenak adalah pegawai pusat. Kalau untuk guru SMA itu adalah pegawai provinsi, guru SMP dan SD pegawai daerah Blora biasa. Tapi kalau untuk Kementerian Agama ini mirip dengan Polri dan juga TNI. Mereka punya jajaran mulai daripada pusat, wilayah, di daerah, kota, dan juga punya kecamatan. Nah, ini mirip sekali, bahkan di desa. Saya juga di desa juga. Jadi kementerian yang memang punya personil mirip seperti TNI dan Polri itu diantaranya adalah Kemenak, dan yang lainnya pun tidak ada seperti itu. Oke, langsung saja kita berbicara tentang pernikahan begitu ya. Sebelum kita masuk di pernikahan ini, maka tentu ini kita berbicara tentang menikah begitu. Ini semangat apa tidak, ini sepertinya loyo ini. Udah pengen nikah tamboten jadi Pak Kades mau. Pengen banget apa pengen biasa-biasa saja? Jadi pengen banget Mas nggih. Tapi sing dijak ya sapa ora ngono. Nikah iki butuh gathukne perkara loro dadi siji. Iki jenenge nikah. Ya digathukne apa ae. Ya digathukne apa sing kena digathukne Mas nggih. Tapi bayangannya aja perkara niku tok sing digathukne, memadukan visi misi ya kan. Memadukan cita-cita, memadukan keinginan untuk membangun rumah tangga itu kalau tidak dijalin melalui pernikahan tidak bisa. Jomblo selamanya ya ora roh rasane membangun rumah tangga. Ini di omah pura-pura dia punya pasangan padahal tidak. Nah, berbicara tentang pernikahan ini adalah hal yang sangat urgent dalam kehidupan. Bisa dikatakan bahwa semua manusia itu pasti nalurinya adalah menikah. Ada yang punya naluri mau menikah. Colo cilik wis punya cita-cita mau menikah. Tentu tidak ada. Bahkan sekarang anak-anak sudah latihan punya pasangan, oke. Di film-film sinetron cah cilik-cilik wis mencoba untuk punya pasangan. Ini secara tidak langsung bahwa pernikahan ini adalah kodrat. Pernikahan ini di samping merupakan anjuran dan juga sunnah daripada agama, tapi secara tidak langsung nikah ini adalah kodrat. Jangankan manusia, binatang pun menikah. Walaupun caranya seperti itu tidak kudu dijabi ning kawah orang sapi ya, tapi melaksanakan alat reproduksinya. Ini bagian daripada menikah. Naluri itu jangankan binatang, tumbuh-tumbuhan itu juga sama seperti itu. Semongko nek gak dinikahnya ya reso jadi buah loh, sampai seperti itu. Karena ini naluri dan kodrat. Dan bahkan katanya menikah ini adalah programnya Nabi. Tidak ada nabi yang diutus di muka bumi ini, wa ma nabiyyun yursal illa. Tidak ada nabi yang diutus di muka bumi ini pasti kecuali menikah. Tidak ada yang tidak menikah. Saat ini ada nabi yang belum menikah, namanya Nabi Isa, karena diangkat oleh Allah ke langit dalam kondisi belum menikah. Tapi menurut kabar yang beredar, nanti di hari kiamat ketika Dajjal sudah turun,
sudah tidak ada mampu yang bisa melawan Dajjal kecuali Nabi Isa. Nabi Isa diturunkan dalam kondisi belum menikah, kata-katanya menurut kabar ini akan menikah dengan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jenengan pengen untuk bujuk Nabi yang ngenteni Nabi Isa somben. Nek menawa lho pengen dibujuk Nabi, kita yang dibujuk perangkat wis biasa nggih. Dibujuk TNI, Polri biasa, dibujuk pegawai biasa, dibujuk petani malah biasa nek. Sing korban yang dibujuk Nabi. Oh. Lah pengen keren, pengen dibujuk Nabi sok nang Nabi Isa. Tapi mbah milah awake dhewe ta ora ya ora ngerti. Dintenteni randang teko-tekone malah ira awake dhewe wis kene ora rasane menikah. Bahkan kata Mbah Yai Maimun Zubair, menikah itu ketika di surga itu ibarat pasangan itu adalah makanan pokok, sedangkan bidadari dan yang lainnya itu adalah snack atau makan cemilan. Sing ning dunyane gak pernah nikah, sok ning surga yo mangan cemilan terus gak tawar. Jenengan dikai snack to ora gak wareg to nggih. Wong Bluro Indonesia iki nek gak mangan sego jere gak mangan. Mulane wajib nikah, mulane semangat untuk menikah ya. Nah tentu anjuran menikah ini sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun hadis, malah sudah tidak terhitung. Ayat yang juga menjelaskan tentang perlunya menikah, hadis juga sangat banyak sekali itu. Nah sehingga pernikahan ini tadi saya katakan sebagai kodrat dan sebuah kebutuhan. Kalau zaman sekarang sudah tak cilik-cilik wis latihan menikah mungkin. Nah zaman-zaman dulu itu, zaman saya masih kecil, pacaran ataupun berduaan bareng dengan lawan jenis ini masih digolong tabu, boncengan pun kadang malu. Kalau zaman sekarang sepertinya sudah menjadi umum. Nah orang boncengan malah isin saiki. Nek ketoknya gonjekane motor kok ora enek sing bonceng malah isin. Kalau zaman dulu nek boncengane wong isin. Bahkan untuk membalas cinta itu pakai surat menunggunya lama. Nulisnya saiki seneng ditohno lewat teman-temannya begitu dibalas seminggu yang akan datang. Rasa senangnya wis bar padahal tertulis di dalam suratnya dia suka. Tapi kalau zaman sekarang kan tidak. Untuk mengirim pesan terhitung detik saja sudah bisa diterima. Apalagi sekarang media sosial sudah begitu luar biasanya ada dalam diri kita, sehingga media sosial yang begitu berkembang ini banyak juga efek positifnya, tapi efek negatifnya juga banyak sekali. Kadang ada anak sekolah yang mereka masih umur sekolah. Saya pernah waktu saya masih guru di SMK Nurul Huda Budak, saya gurunya Mbak ini, gurunya Mbak Hima, gurunya Mbak Sokolali aku, Mbak Anggi itu. Saya ngajar mulai kelas 10 sampai kelas 12. Jadi pernah ada kasus yaitu main video call begitu ya. Main video call ya tentu cinta-cintaan di dalam kamar begitu. Jauh-jauhan dari rumah masing-masing. Orang perempuan itu kelemahannya kalau dia sudah sangat jatuh cinta dengan seorang laki-laki, maka semuanya akan diberikan. Bahkan yang terindah yang dimilikinya juga. Sampai dalam kasus itu sing lanang menuntut nek video call aja nganggo klambi ya begitu. Ya kasus to nggih. Wong lanang iki arek boyo tenan iki nyoto. Akale akeh. Akale nek kanggo beli wong wedok iku mulai sing hati-hati tenan. Aja percaya ambek atusane wong lanang sing ora bertanggung jawab ngono iki. Lah niku Mas, pelete opo kowe gelem tenan Mas. Ayo teman, pas pada video call sing wedok mohon maaf ini tidak pakai baju di dalam kamar. Ambek sing lanang di screenshot video call-nya itu. Loh, ayo keren lah. Digo delok-delokan nek wayah kepengin. Ketika terus mereka sudah tidak saling cinta lagi, entah problem apa yang terjadi. Sing lanang akhirnya dendam, tukul kejahatannya, foto yang screenshotan tadi yang tidak pakai baju itu diunggah di media sosial. Rame. Akhirnya rame sak desa, rame sak kecamatan, rame tok ndi. Nah ini diantara kesalahan penggunaan dalam media sosial seperti itu. Kalau untuk positifnya banyak, kita mengakses ilmu dari kapanpun, dari mana saja. Pengen ngaji dengan kiai manapun sekarang bisa begitu ya. Tapi tidak kalah kejahatannya pun ataupun
sisi negatifnya juga sangat banyak. Sehingga media sosial yang berkembang sampai saat ini, tentu kita harus bisa memilih mana yang patut untuk kita nikmati dan mana yang tidak layak untuk kita nikmati. Nah, sekarang kita berbicara tentang pernikahan dini. Karena tadi saya katakan bahwa pernikahan itu adalah kodrat. Sing kepengen ya ora mau wong gedhe tok nggih. Cah cilik-cilik ya wis pengen nikah. Mulane kadang cowok SD wis kenal pacaran ini sudah tidak bisa kita hindari itu ya. Kadang anak kelas 5 wis kukulen begitu. Ditakoki seneng cah wedok piye? Muni ora tapi sakjane iya. Di antara buktine cah nom rak jerawatan to nggih. Di antara buktine zaman biyen begitu. Sering menyendiri di kamar, main handphone melulu. Engko munggah SMP ketok gede sithik ya tambah nemen neh. SMA malah lho begitu. Kuliah malah neh ya. Wong kuliah itu masa-masa bebas. Nah, sehingga kondisi semacam ini tadi dikatakan ingin menikah ataupun pengen berpasang-pasang ini adalah kodrat, sehingga anak kecil pun kadang juga pengen menikah karena memang umumnya di daerah kita ini menikah muda anak kecil ini belum biasa, sehingga kadang terus anak-anak itu untuk ketimbang nikah yang dari umur sampai saat ini orang dan mulai maaf akhirnya terus nici pisik itu mau akhirnya terus pengen roh rasane terus tadi gak apa-apa tak tanggung jawab sing lanang begitu mbok wehno tenang ta ora ngono nek sayang yo wehno nek ora yo wis tak golek liyane diwedeni niku yo begini bocah itu ndang mas ndang pek ngono pek kabeh oleh lho awal-awal yo dari memegang tangan lama-lama ketoknya tangan wis bosen ganti liyane pipi bosen ganti bibir sampai kemana-mana itu seluruh tubuh diberikan. Ini bukan hal yang dibicarakan tabu, tapi sudah menjadi fenomena walaupun mungkin kita tidak mengetahui langsung. Kita bisa melihat video-video yang ada di media sosial dulu dan kasus mana itu seorang siswa SMA ya, yang di luar Jawa apa mana yang mohon maaf sama gurunya sendiri itu loh, sing neng panggonan sepi itu bahkan di video pakai HP-nya sendiri. Padahal katanya dia ketua OSIS di sekolahnya. Orang anak pinter juga loh, wong tua mambu bakul. Ini itu baru masalah yang sangat kecil. Kalau taruh diketok oleh KB, seandainya Allah membuka aib orang yang ada di muka bumi ini, mohon maaf, mau sing neng-neng KB yo duwe aib menawa loh. Cara disibak menawa KB pernah ngalami aib yang seperti itu. Jajal dicek sih, chat WA-ne, ora oleh ngechat iki. Takok ning gone kanca wedoke sudah mandi belum, niku sok ndi bahasane ae. Bisa dilihat, coba dilihat di pencarian di Instagramnya mungkin sing ditonton ini sing apik-apik ta sing ora ya ketara dari situ. Di YouTube coba dilihat pencarian di YouTube dilihat. Cuma nek kok anggere gambare sing masyaallah ya bentinane balik tontonannya itu adalah seperti ini ya. Nah sehingga anak-anak ini kadang gitu pengen nikah tapi secara aturan negara dan norma belum pantas, akhirnya terus mau dia mencoba pakai caranya sendiri, mohon maaf melaksanakan hubungan badan yang tidak halal sehingga jatuhnya kepada zina dan tentu dosanya sangatlah luar biasa itu. Nah sekarang kita melihat di layar itu. Di sana bisa kita lihat fakta dan data. Data ini diambil dari Pengadilan Agama tentunya. Angka perceraian meningkat sebesar 20% dari angka perkawinan. Ini tentu jumlah yang banyak ya. 20 dari 100 ini kan banyak. Umpamanya yang menikah 100, yang cerai 20. Ini kan perkara negatif itu kalau kecil pun termasuk besar. Kemudian angka perceraian di Kabupaten Bogor per Juni 2024 mencapai 948 kasus, ini juga banyak. Kemudian angka perkawinan anak per Juni 2024 di Kabupaten Bogor sudah mencapai 225. Kemudian 4,8% perempuan menikah di usia 10-14 tahun dan 42,1% menikah di usia 14-19 tahun. Kemudian dari 105
1.103 kasus kekerasan terhadap perempuan, 93,8% terjadi di rumah tangga ini. Kita sering melihat para wanita ini terjadi kekerasan begitu, baik fisik ataupun mental. Ini sering didapat disebabkan karena kasus mereka dalam rumah tangga. Loh itu loh ya. Bahkan di sekolah jarang, sekolah itu sekarang awasannya ketat. Guru ngukum guru sidik itu dilapori HAM kan begitu. Tapi kalau dalam rumah tangga kadang kan tidak terekspos itu. Makanya 93,8% kekerasan terhadap perempuan itu terjadi di dalam rumah tangga. Ya sapa sing nglakoni ya bojo lanang mbek bojo wedok iki mestine. Sing lanang enteng pelang ku enteng mbok. Dadi pelang ya mentara mulane ya gitu. Yang terjadi 93,8% terjadi dalam rumah tangga. Indonesia termasuk aman loh ya. Kita kalau apalagi Jawa ini, Blora ini memang jarang kita mendengar kasus di jalan moro-moro terus dicekal wong lah. Hampir nggak ada loh nih. Wong itu tersebut dicegat, dijeling neng pinggir-pinggir rokok agak pernah loh nih. Di Blora hampir tidak ada. Kadang anak-anak perempuan pulang jam 12 malam pun biasa tuh ya. Dari Blora malam minggu di alun-alun orang rumahnya ngawen sampai jam 12 malam kadang biasa tidak ada apa-apa. Tapi kalau dalam rumah tangga kekerasan ini sering terjadi. Kekerasan tidak hanya melalui fisik tangan, namun mental juga iya kan begitu. Sing lanang emosi ini ra karuan. Blonjo jatahe mok 5.000 sedina. Ora entuk apa-apa entuk banyu putih tok. Nah ini kekerasan itu meliputi apapun, tidak hanya fisik pun mental. Wong wedok bisa dititeni. Sadurunge nikah kok ayu niki, tapi yang gerbar nikah tambah elik, iku tanggane uripe ora bahagia. Cetha ini. Sebab kebahagiaan itu bisa mempercantik diri. Percaya napa mboten? Kebahagiaan itu bisa mempercantik diri. Sajane wong iki biasa, tapi krana atine bahagia jadi ketok cantik. Itu nyata seperti itu. Kesedihan juga bisa memperjelek diri. Asalnya wong wedok iki sak nomeng iki ayu, diopeni wong tuane iki seger-seger ngene iki lho. Soale uripe bahagia. Ketemu wong lanang sing ora gathuk, tambah sedih, sing lemu tambah kuru, sing resik tambah ireng, tambah ketok tuwa. Umur 22 kaya umur 25. Karena apa tadi itu? Rasa bahagia bisa mempercantik diri, rasa sedih bisa memperjelek diri. Mulanya konsep ini dipakai orang yang mau meninggal. Orang yang mau meninggal, ketika dia sudah diberikan tahu tempatnya di surga, rak seneng toh nggih, kadang wajahnya ketok ayu, ketok ganteng, sampai saya ngedusi, masya Allah, nom-nomane rapat waktu uripe ra ketok ganteng lho, mati ini malah ketok ganteng. Sebab dia bahagia melihat surga. Karena kebahagiaan itu bisa merubah sing asale gak ayu dadi ayu, sing asale gak ganteng dadi sama seperti orang meninggal ditunjukkan tempatnya neraka. Sing asale waktu uripe ketok ganteng ayu dadi ketok elek sedih sebab dia sedih. Makanya bahagia bisa mempercantik diri, kesedihan juga bisa memperjelek diri. Lah mulane cah wedok buktine kok perawane luwih ayu waktu wis nikahe, iku tandanya dia hidupnya bahagia. Tapi kok perawane ayu mohon maaf ketika sudah punya bojo tambah elek, tandane uripe ora bahagia. Lah karek wong lanang iki siap bertanggung jawab ta ora? Ciri-cirine wong lanang sing sukses kuwi nggih, dia bisa mempercantik istrinya. Lah nek milih waktu isih enom biasa wae, nek milih sing ayu isih tetap ayu biasa ya. Tapi memilih wanita yang tidak cantik, dia rubah menjadi cantik. Ini lelaki yang luar biasa. Sing asale bobote mau 40 waktu masih perawan, jadi bojone dadi bobote suwidak lho ngono iki. Termasuk ciri-cirine wong lanang sing sukses ngono iki. Tapi kok malah kuru, tambah watuk, tambah jegingge, malah tanggane iki. Wong lanang wis ora beres sih. Ulehno ae nek omahe wong tuwa iki dipendine ra gitu. Nah, kemudian angka kematian ibu, kekerasan terhadap anak-anak meningkat setiap tahun. Ini orang kalau sudah tidak siap menikah dan dia punya anak, mentalnya dia tidak bisa mengurusi anak-anaknya rewel disopur ini yuk jajan di kupapo gitu. Banyak tuh kasus-kasus yang ada di TV itu ya, sampai didusi di kamar mandi pirang-pirang dino itu loh.
wong tua anaknya diimbar ning kamar mandi sampai para-para metu terus tanggane kaget. Ternyata dia disiksa oleh orang tuanya sendiri. Jadi metu pada waktu disuruh beli apa itu kok tambah kuru awake. Setelah telusuri ternyata dia disiksa oleh orang tuanya sendiri. Mukuli cah cilik ya penak loh nggih. Sebab dia gak mungkin balas, tak begitu ya. Ngukum cah cilik lho mau dahil anake dhewe jowi-witi dikeplaki enak puas rasane. Karena dia gak mungkin balas. Begitu loh. Kemudian angka kematian ibu remaja, kematian ibu remaja umur 15 sampai 19 tahun 80 per 1000 orang, dan kematian bayi 32 per 1000 keluarga. Fakta dan data ini adalah nyata. Nah kemudian selanjutnya adalah pengertian perkawinan sekarang. Ini kita membahas pengertian perkawinan dilihat dari yang ada di undang-undang ataupun yang ada di kompilasi hukum Islam. Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 diartikan pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam adalah akad yang sangat kuat, mitsaqon ghalidun. Dalam Al-Quran dikatakan wa akhadna mitsaqon ghalidun. Mitsaqon ghalidun itu untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari pengertian perkawinan sudah jelas ya, menyatukan dua orang pernikahan itu, laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan pernikahan dengan menggunakan ikatan ijab dan qabul itu. Sehingga pernikahan ini dianggap sebagai mitsaqon ghalidun. Apa mitsaqon ghalidun itu? Adalah janji yang kokoh. Karena dikatakan janji yang kokoh, maka kedua belah pihak laki-laki dan perempuan harus menjaga pernikahannya itu. Nek loro-lorone tidak saling menjaga, akhirnya pernikahan itu cepat bercerai atau tidak. Cara sing lanang kekeh dik ketak pertahan dik. Tapi sing wedok aku mau dadi bojo. Lama-lama geger napa mboten? Atau sing kekeh mempertahankan sing wedok. Sing lanang mau sekali muni tak tolak langsung selesai. Permasalahan ini sering terjadi. Saya pernah melihat kasus nyata dalam dunia. Ini sing lanang gablek, nggih sing lanang gablek, sing wedok yo mau. Awal-awalnya begini, ini sadari materi seperti apa Mas? Masih banyak ini slide yang ada di belakang ini. Ini tak ceritakan kasus nyata. Saya punya tetangga di sana itu, dia lulusan Undip, tidak hanya Al Muhammad tapi Undip, mondok di Semarang, dan juga lulusan Undip di Fakultas Perpustakaan itu. Dulu asalnya dia, mohon maaf ini pacarannya karo orang Tunjungan. Sering kalau pulang dari Semarang, boncengan sampai jalan Nagui gitu. Lama kelamaan ketika sudah selesai kuliah, ternyata mohon maaf, moro-moro gak sido nikah sampai jalan Nagui. Padahal kabar yang beredar sering digawa rono, angger mulai ke Semarang dolan rono, mulai bengi ora apa-apa. Sing bapak wis percaya. Perjalanannya yo ganteng ketokane wong sugih juga. Tapi ketika sudah selesai kuliah dan kabar-kabarnya mau menikah, kurang beberapa hari saja ternyata yang laki-lakinya membatalkan pernikahan itu dan memilih wanita lain. Ya Allah, soleh akhirnya terus badi kene kalau kene tinggal ngangguri, cara wong wis mustakmal. Terus rojah rajih, cara ketok itu rojah rajih iki wis. Pipi ilang, lambe ilang, dodo ilang, sempol ilang, cara ngomong diketok wis ngono tenan. Wong wedok balik-balik dadi korban tak kandhani wis. Saakire wong wedok rek yo dadi korban. Akhirnya mau nggak mau terus dijodohne wong lanang saka Rembang. Di mana tidak berasal dari sangka seneng gak. Pokoknya untuk menutupi rasa malunya itu sing asale pengen dadi wedok untuk wong Rembang. Sing wong Rembang ini dia tentu tidak lebih tampan ketimbang pacarnya yang dulu. Kerjaannya juga sebagai sales di gudang aqua, sing gajine iki mbok pira gak ro. Setelah menikah ini ada ketidakjujuran dalam mereka. Sing lanang anggere ditakoki mergawene ning ndi ora tau cerita,
gajine piro ora tahu cerita. Bahkan ketika dia sudah punya anak wanita, dilalekan beberapa bulan punya anak, oleh ngei duit bojone ora memper. Sedina kok cetak 10.000 lho. Gak nyandak, gue tuku pempese bocah lurus entek besok. Lho ngono iku. Lama-kelamaan terus sing wedok iki jengkel, dikandani ora berubah. Akhirnya sing wedok semakin merajalela. Selalu mengumbar permasalahan keluarganya di media sosial. Nganggur bojoku wis mati wonge ngene ngono kuwi. Wis pokoke ngelek-ngelek bojone ning media sosial. Bener awal permasalahan ini berangkat dari seorang laki-laki yang tidak mau berterus terang, tidak mau jujur kepada istrinya. Tapi ketika permasalahan sudah melebar, maka seorang wanita pun dia juga geli karena dia selalu mengumbar permasalahan keluarganya di media sosial sampai akhirnya bercerai. Loh nek wis cerai koyo ini sing rugi siapa? Semuanya rugi. Menyandang status janda dan duda tidak perkara yang mudah. Untuk menikah lagi juga bukan hal yang mudah, sampai nyatanya sampai sekarang si wanita itu belum menemukan jodohnya. Anaknya tambah gede, di DKT mergawe neng mebel mau ngamplas ngono kuwi. Kadang dodolan pentol lalu urusan undi belum ya. Sampai seperti itu. Nah ini karena apa? Kedua belah pihak tidak saling menjaga hubungan pernikahan. Harusnya mithaqon ghalidun, pernikahan itu dijaga kedua-duanya. Nanti kalau kalian semuanya menikah, sing lanang sing wedok kudu rasa cintanya sama. Kalau tidak rasa cintanya sama, saling menjaga keutuhan rumah tangga juga harus sama. Jangan hanya sing lanang sing kekeh sing wedok emoh-emoh malah metu itu gitu. Atau sing wedok kekeh sing lanang orang, tidak terjadi. Karena dalam Al-Qur'an menjaga hubungan pernikahan harus mitsaqon ghalidun. Pernikahan adalah janji yang kokoh. Nah selanjutnya adalah tujuan pernikahan sekarang. Pertama adalah membangun rumah tangga, kedua memenuhi kebutuhan manusia, ketiga memperoleh keturunan, empat meningkatkan ibadah. Walaupun kalau kita sering lihat dalam keterangan kitab tujuan utama menikah adalah untuk ibadah, tapi keempat tujuan ini tidak pernah tersingkirkan dari tujuan menikah. Membangun rumah tangga jelas. Nah kemudian kita teruskan lagi untuk dasarnya di Al-Quran dan juga hadis. Di Al-Quran banyak wa ankihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Itu terus wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kemudian ada hadis Nabi mulai daripada as-sunnah nikah, sunnati dan yang lainnya, banyak dasar-dasarnya menikah itu. Nah kemudian untuk hukum-hukum menikah ada wajib, sunnah, makruh, haram, mubah sesuai yang dipelajari di kitab-kitab itu bisa kalian lihat sendiri nanti di SMK ada, di mana-mana itu juga ada. Nah kemudian persiapan pernikahan, pertama fisik, ini penting sekali. Kalau zaman saat ini sebelum menikah kudu disuntik seneng puskesmas. Ini untuk meyakinkan kalau fisiknya adalah baik-baik saja. Sing wedok kena aid ataupun tidak, ini juga terjadi dari itu HIV. Ini sekarang penyebaran HIV itu melalui jalan seperti itu, melalui mohon maaf perzinahan dan yang lainnya. Ini menjadikan penyebaran HIV ini luar biasa. Katanya mohon maaf loh ya, beberapa data yang ada di Jogja itu katanya hampir 90% mahasiswi yang ada di Jogja seolah perawan. Loh. Untuk kok gak ning Jogja kira Kiai Al Muhammad aku. Lho ning Jogja ngono cak. Medeni wong ya. Medeni wong tambotan. Jadi koyo wong itu iki ora do perawan. Lho kae sing golek perawan kok nang lho ya. Sing segel iki angel Mas. Nek nang kota-kota gede nang Blora cok umbukan nggih ngaku sedaya iki perawan ta ya? Ngono, Mas. Orisinil lah ya. Saya label, segel, bener orang tahu kedua. Dan kota-kota gede menunggu. Golek sing bahkan ono wae nek kota-kota besar itu nek wong Blora kuliah nek kota wong ndi, mosok ngekos sampai kancane sak, ngekos sampai pacare sak kamar. Ya karo tujuan ya, Pak. Tahunan ngono kuwi lho piye hukume rek? Kok gak hamil lho carane kok e. Pinter niteni tanggal iso ngono kuwi. Buang di luar juga bisa. Loh. Tenang sing sak kos-kosan karo pacare mah tahunan. Kok iso ngalami ngono lho ya.
Ini karena rusaknya saat ini nih. Masuk ngekos kamar loro. Ora poyoan Mas. Sakmono wae nek bayangane. Nah, ini fisik penting sekali. Bahkan katanya lelaki perokok juga akan terdeteksi nantinya. Katanya kemarin waktu saya rapat di Blora itu, lelaki perokok ketika dia diperiksa di puskesmas saat akan menikah itu, wah ini dititeni ini. Sekarang ada aplikasi LC-Mil, siap menikah, LC-Mil, siap hamil. Wong lanang siap menghamili, sing wedok siap dihamili. Namanya LC-Mil, aplikasi LC-Mil. Ini bahasa gak tabu loh nggih. Sing lanang sudah siap menghamili. Nah, sing wedok sudah siap dihamili itu ditanya di puskesmas ini, makanya terus diperiksa. Oh, merokok ini untuk bahaya merokok ini dilarang-larang ini Mas merokoknya. Gitu. Nah, sing wedok merokok Mbak, mboten urung wayahe ngerokok gitu. Nah, sing lanang merokok itu katanya nanti akan ditanya. Siap menghamili tak ora ning ngerokok iki gitu. Sing wedok siap dihamili tapi siap, namanya LC-Mil itu. Nanti jenengan kalau nikah nanti akan dimasukkan di data LC-Mil. Di KUA ada SIMKAH, kalau di Dukcapil, di Daldu ya, di Daduk Pengendalian Penduduk itu BKKBN itu namanya LC-Mil, ada aplikasi LC-Mil. Kalau di KUA namanya SIMKAH, Sistem Informasi Menikah itu. Nah, kemudian finansial ini penting sekali nih. Mental juga penting ya. Mental itu penting untuk mau menikah ini. Mentalnya kan menikah ini tidak hanya sekedar mau gatuk netok mau loh nggih. Sempatnya berturu ngeblok nek wis mboten itu. Tapi menikah lebih kepada mental. Cara nanti dia ada keluarga yang punya istrinya sedang punya masalah, dia mampu menangani ataupun tidak. Ketika rumah tangganya sedang ada problem, dia bisa bersikap ataupun tidak. Utamanya masalah ini finansial, ini penting sekali, finansial. Makanya sing ape nikah ini wis siap finansialnya apa mboten? Ya tapi cara urung duwe sajane gak apa-apa. Sebab kula riyen waktu nikah ya urung digawean Mas. Mau dadi guru swasta ning MTS, tunjungannya gaji bayarannya mau 200 ya Mas, gak nyadar nikah. Tapi nekat itu mau ya. Awal-awal tukaran terus kalau gak duit mau. Tapi suwe-suwe ya mapan diri. Nek finansial penting sekali. Makanya kadang begini. Ketika orang umurnya gak nyanda, terus di pengadilan Blora itu ditanya, sudah kerja apa belum gitu. Nah, harus di penghasilan ditanya berapa tiap bulannya, terus dari dilolos gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini penting finansial. Nek gone hadis nek ya ma'syarus syabab man istata'tum an alba'a falyatazawwaj wa man lam yastati fa'alaihi as-shawm fa innahu lahu wijaun itu. Fa innahu lahu wijaun. Dadi nek sing wis duwe siap finansialnya yo menikah nek wis dicalon, nek kage calon menikah mbek sapa. Lah nek urung siap poso iki lho. Nek ra ganti sangune kon poso. Kemudian sosial dan juga spiritual ini juga penting sekali. Ini masih banyak materinya. Nek cara di seminar kan bisa sampai maghrib. Nah, kemudian pernikahan dini lah ini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan secara sah oleh seorang laki. Ini secara sah loh ya, bahasannya loh ya. Nek menghamili dini yang boleh, tapi nek menikah dini itu sah. Tapi nek menghamili dini ya ora sah. Mau nang isor wit gedengan itu jenenge menghamili dini. Nek pernikahan dini ini sah, memang ada catatan di KUA-nya. Oleh seorang laki-laki atau perempuan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun lah ini. Pokoknya batas minimal orang menikah itu adalah 19 tahun full loh ya. Kurang sedino gak oleh. Tekan ini. Wis ngompet ora kuat tenan iki sedino. Tarleni nggo karet kono nek gak kuat nek ngono ya. Pati cancang ning sokose kira ora kelayapan. Ora sedino gak kuat ngempet. Iku kudu dicancang sik, Mas. Harus menunggu sampai kurang sedino tetap gak oleh. Kurang setara dia lahirnya tanggal 12 Februari, mana begitu? Yo sampai tanggal ketemu double Februari di umur 19 itu kurang sedino tidak boleh. Loh begitu. Nah, dan belum mempunyai kesiapan secara fisik, psikis dan sosial. Nah, ini kadang terus ketika di pengadilan saya sudah siap fisik saya Pak. Loh kok siap rapi lho nyatanya wis hamil kok iki yo. Wis hamil sik Pak. Nah, ini terus akhirnya terus kadang diulai dulu. Nah, begitu ya. Ini batas minimal menikah umur berapa?
19. Ini panjangnya sudah 19 Mas. 20. Jadi siap menghadiri ini ya. Wes. Nah, Mbak ini kan umur pinter Mbak. Ini SMK Mbak, Mbak ya. Benar. Betul. Iya ya. Sudah lulus Mbak. Ya, kelas pinter. 2. Oh, kelas 1. Nek Mbak ini lulus Mbak. Nggih. Setunggal dulu MTS aja Mbak ya. Oh, SMP. SMP ngawen. Tapi ngawen lagi, ya bener berarti ngawen. Nah, ini kata ini sudah sampai nikah saya enggak ya? Menunggu sampai umur 19 tahun. Nah, sing Mbak Hima kan kawan Mbak Hima. Keren ya? Hanya Mbak Hima itu. Mbak Hima itu dulu ranking 1. Dia ranking 1, bener. Col MTS sampai SMA ranking 1 di kuliah juga pintar dia ya. Beda-beda kelas ya. Oh beda kampus. Kampus mana? Gelora. Oh cabang. Oh gitu ya. Kuliahan Mas ya. Itu dulu ranking 1. Mbak Anggi juga sama. Malah sudah menikah Mbak Anggi. Karek kapan Mbak dihamili? Nah itu loh Mbak Anggi itu pertanyaan. Wes yang ini Yono kok radang duwe anak, mana itu begitu. Sajane sing ngono siap siapa ya, Mbak? Sing lanang apa sing wedok? Sudah siap Pak semua. Oh gitu. Wes siap ta ya. Arek gak ndang dadi. Tahu didadekno. Apa butuh di seminari iki gendang dadi piye? Wah, ngenteni apa Mbak ndang di anak ndang di anak. Di anak cepet malah HP ya. Sok anak SD gue isi enom. Nah kemudian faktor pendorong lah ini faktor pendorong pernikahan dini. Langsung pertama ekonomi, gini apa betul? Kadang ekonomi sulit seperti ini ya, ekonomi sulit di keluarga. Akhirnya saya betul dan nikah Mbak Adi Pak Menakeh naik mulu. Jadi orang tuanya kadang desake wong tuaku kok. Ketoke ngopeni adik-adikku kangelan aku tak ndang duwe bojo wae. Nah ini faktor utamanya di antaranya seperti itu. Nah kemudian faktornya lagi adalah orang tua lah ini kadang. Wong tua pengen ndang duwe momongan iki pengen ndang gendong putu, roh tanggane gendong putu kepengin. Akhirnya ndang nikah nduk ora ono jodone tapi piye ndang golek pacar kono lho ngono. Pacar kon golek. Ini kadang orang tua. Nah kemudian pendidikan ini ya pendidikan rendah lulusan SD kadang seperti itu. Roh anaknya nganggur nang omah kadang agak mentolo to nggih. Are dinikahno ketimbang nganggur nang omah dinikahno wae. Ini pendidikan juga seperti itu. Nah, kemudian faktor pergaulan ini yang sering terjadi ini. Pergaulan kesana kemari lanang wedok tak punya batas. Akhirnya sampai mohon maaf melakukan perkara-perkara yang dilarang agama seperti gambar ini. Akhirnya terus hamil duluan begitu loh. Kemarin mohon maaf loh, dosa yang paling gampang lan orang nganggo modal itu mau zina tok apa? Angger digatoke dadi nek soal dalane dhewe-dhewe. Lah butuh modal lan mboten lagi. Minum kudu tuku sik lho. Apa nek jajal? Sekarang kemaksiatan apa sing ora butuh modal? Mau zina tok. Angger digatoke dadi ning dinggon yo kena. Lho ora kudu modal. Karena begitu murahnya ini lancar terus saenake dhewe nglakoni dosa itu. Agar diperhatikan tak begitu ya, dosa apa yang tanpa modal hanyalah berzina. Nah yang lainnya butuh modal ngerokok, butuh modal neng warung, butuh modal rasan-rasan, butuh modal ngarane kopine ya seret lan mabire ya. Tapi nek mohon maaf mau nek zina ora butuh modal, lan digadokne dadi loh begitu. Nah ini pergaulan mulanya hati-hati benar. Kemudian adat istiadat seperti mohon maaf tidak menyinggung ini. Kadang di suatu tempat ya, entah di Jabar atau mana kadang ada budaya ini cilik-cilik wis meni. Mulanya akeh wong rondo cilik-cilik katanya seperti itu. Sebab adat istiadatnya anggere umur 14 munggah kudu dan dinikah nih. Nah ini faktor-faktornya seperti itu. Nah kemudian kita singkat-singkat dampak pernikahan dini apa saja? Pertama KDRT lah ini. Kenapa KDRT? Karena mentalnya belum siap. Mainnya pukul kekerasan karena cara berpikirnya belum luas. Kemudian putus sekolah, goro-goro hamil. Akhirnya kan putus
saya pernah juga iki yo cerita yo bar KKL. KKL tau mbak neng SMK, KKL enggak ya? PKL atau KKL? PKL. Mulai ke PKL meniku ora langsung mulai. Langsung mampir neng gone pacar. Pacar itu lulus sekolah, lulus SMK. Nah sing mbak iki saya KKL, PKL itu. Waktu itu saya termasuk nangani juga. Nah bar PKL gak ada mlebu. Akhirnya saya terus mau neng omah karena waktu saya BK. Ternyata mohon maaf dia sudah tidak mau sekolah karena sudah dalam kondisi hamil. Kok gendis ya hamil ini? Kok harus hamil? Efeknya apa? Dia mengurung diri di kamar. Mengurung diri di kamar, bahkan mohon maaf jiri wong tuanya sampai aku bunuh diri. Loh, ayo ki loko ini. Oleh gede noe tenanane ngono bar gede-gede malah pengen bunuh diri. Nah ini efek karena putus sekolah itu karena disebabkan karena pernikahan dini tadi itu. Nah kemudian apa? Kesulitan ekonomi. Kalau masih cilik wis nikah, dia belum punya kesiapan untuk bekerja lah begitu ya. Ada loh di antara yang lain itu yang masa mudanya dulu dihabiskan untuk menjadi geng ceper yang tidak menghina loh ya. Sing kuwi aku apa loh. Wah, itu sama kamu murid. Kayak kobra itu awalnya waktu itu dia kulit wis ireng ditindik ireng disanggup tambah dan lain terus ketika saya tanya apa yang paling kamu sesali dalam kehidupanmu melok grup-grup menurut sebab apa nek wis kondisine koyo terus menikah mau kerja mau jadi apa ya angel kabeh to nggih wong wis nyuwun sewu awake wis rusak seperti itu kadang tindikan saja ini sudah punya mindset tidak baik, kepala itu ditato seluruh tubuhnya itu. Pergawe apa yo angel kabeh, apa ning kantor yo ora pantes untuk tatoane Pak kantor. Gak dodol pentol kadang iso tuku wedi. Lho, ngedus ning sawah ndak dibacok kancane. Wedi kabeh malah dia kesulitan untuk menjalani kehidupannya karena dari pergaulan terus pernikahannya yang kesulitan ekonomi itu dalam ungkapan Arab dikatakan fakru kufron itu kesulitan ekonomi itu kadang-kadang bisa menjadikan orang kufur nikmat susah melakukan ibadah moh itu sebab dia masih kesulitan dalam urusan ekonominya. Kemudian di antara dampaknya adalah kesehatan mental terganggu, payah dolanan malah terus gendong anak liyane tuku liling rono kumpul karo kanca-kancane gendong anak cengar kesehatan mentalnya terganggu. Nah kemudian upaya untuk pencegahan pernikahan dini apa? Meningkatkan keimanan ketakwaan sing iso njogo mok awake dhewe. Orang lain itu hanya sebagai pengingat saja sing iso njogo supaya tidak jatuh ke dalam pernikahan dini, tidak terhitung